Shalom, selamat pagi Opa Oma, Bapak Ibu serta saudara-saudara kekasih Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Kiranya semuanya boleh dalam keadaan sehat selalu dan dalam naungan Tuhan. Puji syukur kita pada pagi ini boleh berjumpa kembali dalam doa keluarga hari ini. Doa keluarga pagi ini bertemakan kerja buat Tuhan. Mari sebelum mulai kita akan bersaat teduh sejenak. Saudara kekasih, kita akan memulai doa keluarga ini dengan memuji Tuhan terlebih dahulu dari PKJ 273 Ladang Menguning bait ke-1 dan ke-3. Ladang menguning di sekitarku harus dituai segera. Suara Yesus memanggilku agar sedia bekerja. Jadi penuai di ladang dunia, taat berbakti pada yang punya, kepada Yesus Raja kasih aku serahkan hidupku. Jadi ibadah yang sejati dan persembahan yang kudus. Aku terpanggil jadi saksinya, kabarkan Injil yang kudus, agar semua umat di dunia percaya Yesus penebus. Japi kasih-Nya biar menyala dalam hatiku selama-lamanya, kepada Yesus Raja kasih aku serahkan hidupku. Jadi ibadah yang sejati dan persembahan yang kudus. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kembali kami datang padamu ya Bapa. Kami mengucap syukur kalau Engkau sudah pimpin kami dalam tidur kami sehingga kami boleh bangun dengan badan yang sehat. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya sucikan hati pikiran kami supaya kami boleh layak menerima sabda-Mu. Demikian juga urapi hamba-Mu yang akan memberitakannya. Bila Roh Kudus-Mu boleh memenuhinya dan boleh menyampaikan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Yesus. Dengar seru doa kami yang jauh sempurna ini, yang kami laskan dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat penebus kami yang hidup. Amin. Jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan bagian Alkitab yang akan kita baca dari Yohanes pasal 6, ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-29. Yohanes pasal 6, ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-29. Saya akan bacakan buat kita semua. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku
bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Demikian bagian Alkitab yang kita baca saat ini, dan yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang senantiasa memelihara dan menyatakan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita saat ini adalah kerja buat Tuhan. Bagaimana kita memahami kerja buat Tuhan? Menurut seorang ilmuwan, Abraham Maslow mengatakan bahwa kerja di dalam kehidupan manusia adalah sebuah kebutuhan manusia tertinggi. Karena di dalam bekerja, maka seseorang biasanya mampu mengaktualisasikan diri dan mereka mendapat kepuasan, lalu mendapat penghargaan, dan mereka merasa bahwa ketika mereka bisa bekerja, maka mereka bisa merasakan yang namanya hidup. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memahami hal ini, maka kita tahu bahwa banyak orang yang menginginkan mendapatkan pekerjaan atau bisa bekerja dimanapun mereka berada. Bahkan orang-orang yang pengangguran, yang di PHK, yang tidak memiliki pekerjaan akan sangat menginginkan mendapatkan pekerjaan. Bagi mereka, bekerja adalah hidup. Lalu bagaimana dengan kita yang sudah bekerja? Apakah kita juga memahami bahwa pekerjaan itu adalah sebuah karya yang kita lakukan, yang kita berikan, yang kita dapat mampu perbuat di dalam kehidupan ini, dan semua itu berasal dari Allah. Ketika kita memahami bahwa kerja hanya sebatas mencari uang, mencari kebutuhan hidup, dan semua untuk memuaskan keinginan pribadi kita semata-mata. Sementara ketika kita berbicara kerja untuk Tuhan, kerja buat Tuhan, maka seringkali banyak orang juga yang memahami bahwa bekerja untuk Tuhan berarti bekerja di ladang Tuhan, dan berarti bekerja di gereja, dan itu pekerjaan seperti pendeta atau pelayan, penginjil, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang dalam konsep manusia bekerja adalah ketika kita melakukan tugas dan pekerjaan, bahkan ketika kita terlibat dalam sebuah institusi atau perusahaan, maka ada pemimpin yang akan kita hormati sebagai pemberi kerja yang memerintahkan kita untuk melakukan pekerjaan, dan kemudian kita mengerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bekerja buat Tuhan, bekerja untuk Tuhan. Di dalam bacaan kita saat ini, di ayat yang ke-29, ketika para murid dan orang banyak menanyakan, apa yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah, maka secara sederhana dan singkat, Yesus hanya mengatakan, pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita mau memahami bahwa ternyata jawaban Yesus demikian sederhana ketika ada orang yang bertanya bagaimana kami harus melakukan pekerjaan Allah. Maka kita diminta hanya untuk percaya kepada Dia yang telah diutus oleh Allah. Berarti percaya kepada Yesus yang kita yakini memang Dialah yang diutus oleh Allah. Dan itu berarti kita bekerja bagi Yesus. Dan bagaimana bekerja bagi Yesus sementara Yesus bukanlah pemimpin seperti yang ada di sebuah institusi di mana kita ada dan terlibat di dalamnya. Dan mungkin juga pemahaman banyak orang bekerja kepada Yesus, bekerja untuk Yesus, maka berarti bekerja di ladang Tuhan, bekerja di gereja seperti yang saya katakan di depan, di muka. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mencoba untuk membuka cara pandang dan pikir kita bahwa
bekerja untuk Tuhan. Seperti tadi dikatakan bahwa ketika harus mengerjakan pekerjaan Allah, yang dikehendaki adalah percaya kepada Dia yang diutus. Berarti kita hanya percaya kepada Yesus. Dan bentuk percaya kepada Yesus itulah yang kemudian kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita bekerja, ketika kita menjalani kehidupan ini, ketika kita melakukan aktivitas, bahkan sampai kita mengerjakan atau melakukan hobi kita, maka itulah semua pekerjaan yang dikembalikan kepada kemuliaan Tuhan, yang menunjukkan bahwa kita percaya kepada Yesus, kepada Dia yang diutus oleh Allah. Itu berarti setiap pekerjaan kita, setiap apapun yang kita lakukan, biarlah semua itu bersandar kepada Dia, dan kita yakini bahwa semua itu karena dari Dia yang memberi kesempatan kepada kita untuk melakukan setiap aktivitas apapun yang kita lakukan. Dengan demikian, maka itu berarti mencegah kita untuk tidak melakukan hal yang tidak diinginkan sesuai dengan kehendak Dia, Yesus yang diutus oleh Allah. Sama seperti ketika kita melakukan pekerjaan dan kita bertanggung jawab pada sebuah institusi, maka kita bertanggung jawab kepada pekerjaan yang diberikan kepada kita. Kita takut, tunduk, hormat kepada pemimpin kita. Maka di dalam bekerja di ladang Tuhan atau bekerja untuk Tuhan, demikian juga kita takut, tunduk, patuh, taat, setia, tapi juga dengan penuh ucapan syukur, mempertaruhkan atau bertanggung jawab atas semua pekerjaan kita hanyalah untuk Tuhan. Dengan demikian, biarlah kita semakin yakin dan percaya bahwa dimanapun kita berada, kesempatan yang Tuhan berikan, maka kerja yang kita lakukan, usaha yang kita lakukan, dan apapun yang kita lakukan, semua menjadi bagian dari kerja dan karya kita untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Karena kita hanya diminta untuk percaya kepada Dia yang diutus oleh Allah. Kiranya Tuhan memampukan dan memberkati semua pekerjaan yang Bapak, Ibu, Saudara, dan saya lakukan dimanapun kita berada. Tuhan berkati kita semua. Amin. Salam dalam kasih Kristus. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang mengasihi dan yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Pengasih, kami berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo dan para menteri-menteri dan staf-stafnya agar senantiasa Bapak melindungi dan memberikan mereka hikmat dan ketulusan hati untuk dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik di masa pandemi COVID-19 saat ini. Kami juga berdoa agar pemerintah dapat menyelesaikan masalah ekonomi saat ini dan mengupayakan agar harga bahan-bahan pokok tidak naik sehingga rakyat bisa membeli dengan harga yang terjangkau. Bapa yang sangat luar biasa, di beberapa daerah seperti Poso dan Papua yang masih terjadi konflik antar agama dan suku, biarlah Bapa dapat menyelesaikan masalah-masalah itu. Kami juga berdoa agar para demonstran yang ada di tanah air untuk sadar dan tidak membuat kegaduhan, dan juga aparat keamanan dapat menanggulanginya. Bapa di surga, inilah doa-doa syafaat kami. Dengar dan kabulkanlah seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, baru saja kita mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menyentuh hati kita, untuk kita boleh dapat senantiasa setia dalam Tuhan, dalam pekerjaan Tuhan, baik dalam kegiatan gereja kita ataupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita boleh tetap memuliakan Tuhan melalui apa yang kita lakukan. Mari untuk mengakhiri doa keluarga pada pagi ini, kita akan memuji Tuhan kembali dari NKB 126. Tuhan memanggilmu, bait 1 dan 2.
memanggilmu, hai dengarlah. Apapun yang terbaik, ya berikanlah. Dan jangan kau kejar hormat semu, muliakan saja Yesus Tuhanmu. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Sanjungan dunia jauhkanlah, dan jangan kau dengar godaannya. Layani Tuhanmu dalam jeri, dalam hidupmu yang telah kau beri. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita baru saja mengikuti rangkaian doa keluarga. Biarlah kita senantiasa mengucap syukur dan senantiasa bersuka cita karena kesempatan yang Tuhan berikan sampai saat ini, hidup yang kita alami dan jalani saat ini. Usaha, kerja, dan apapun yang Bapak Ibu Saudara bisa lakukan, biarlah itu juga menjadi ungkapan syukur. Karena Tuhan sendiri yang sebenarnya memampukan kita untuk bekerja dan berusaha dan menikmati apa yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan ini. Bekerjalah untuk Tuhan dengan penuh sukacita, tetap semangat, tetap melayani Tuhan, dan biarlah semua boleh berbahagia. Kiranya Tuhan memampukan dan memberkati kita semua. Amin.